Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai teori-teori kejahatan, di mana dalam materi teori-teori kejahatan ini kita akan membahas yang pertama ada neuropsikologi, yang kedua ada kromosom XX, yang ketiga ada intelijensi, dan yang keempat ada attachment. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama mengenai neuropsikologi. Materi yang pertama ada neuropsikologi. Neuropsikologi merupakan bagian dari neuroscience yang telah berkembang selama 40 tahun terakhir, di mana neuropsikologi ini telah menjadi spesialisasi tersendiri dari psikologi. Neuropsikologi berupaya menemukan pemahaman hubungan antara otak dengan perilaku. Maksudnya itu menjelaskan bagaimana aktivitas di otak diekspresikan melalui perilaku yang tampak. Ilmu neuropsikologi banyak digunakan sebagai teknik pengukuran dalam pengambilan data kerja otak dan perilaku seseorang. Nah, neuropsikologi dalam forensik itu biasanya mencakup hubungan antara hukum dengan neuropsikologi. Biasanya, seorang ahli neuropsikologi forensik itu akan memberikan informasi penting untuk kasus-kasus hukum di mana biasanya itu isi-isinya itu terkait kerusakan otak, retardasi mental, fungsi intelektual, ataupun trauma. Neuropsikologi forensik itu mengidentifikasi perilaku normal dari otak dan gangguan-gangguan otak yang berproduksi seseorang itu berperilaku kriminal. Karena dalam neuropsikologi forensik itu mempelajari struktur kognitif otak dan keseimbangan kimiawi yang memiliki dampak negatif pada perilaku-perilaku sosial. Nah, mengidentifikasi dan menilai perilaku kriminal itu memang fungsi yang penting dari neuropsikologi forensik. Namun, rencana perawatan juga merupakan aspek yang penting pada perawatan psikologis, di mana biasanya itu perawatan psikologis itu seperti rehabilitasi. Nah, proses asesmen dalam neuropsikologi itu dapat dikatakan sebagai standar yang emas. Kenapa dikatakan sebagai standar yang emas? Karena dapat memberikan bukti-bukti yang objektif sesuai faktanya dalam mengetahui apakah seseorang itu mengalami patologi dalam otaknya. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai kromosom XYY. Pengertian XYY itu sendiri adalah sebuah sindrom yang terjadi akibat kelebihan kromosom Y pada seorang laki-laki. Biasanya itu rentang rasio terjadinya sindrom ini terjadi antara 1:1000 pada setiap kelahiran bayi laki-laki. Nah, hasil dari penelitian Worcel dan Koper pada tahun 1986, mereka menemukan bahwa 2-3,6% narapidana itu mempunyai kromosom XYY, sama dengan Brigham. Tidak jauh berbeda dengan penelitian si Worcel dan Koper. Si Brigham juga menemukan bahwa pria yang memiliki kromosom XYY ini, ukuran tubuhnya itu lebih besar dari ukuran tubuh pria pada umumnya. Taraf kecerdasannya agak rendah, dan 15-20 kali lebih sering ditemukan pada populasi narapidana daripada populasi non-narapidana. Namun, hanya 5% dari narapidana yang mempunyai kromosom XYY. Jadi tidak selalu bahwa narapidana itu merupakan sindrom XYY. Nah, gejala-gejala sindrom XYY ini ataupun Superman ini biasanya itu hipotonia atau otot lemah, perkembangan motorik terhambat, terlambat atau kesulitan bicara, diagnosis berada dalam spektrum autis, sulit fokus, terlambat menulis atau motorik halusnya lainnya, masalah emosional, tangan gemetaran, terhambat mengikuti pelajaran, lebih tinggi dari teman seumurannya, dan infertilitas atau sulit mendapatkan keturunan. Mengenai pengertian intelijensi. Intelijensi dapat kita artikan sebagai bagaimana seseorang individu berperilaku.
Intelijensi juga dapat diartikan sebagai perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi pada seorang individu. Intelijensi juga dapat didefinisikan dengan berbagai cara atau berbagai ragam. Yang pertama, intelijensi ada yang diartikan sebagai berpikir abstrak. Ada juga yang mengartikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan sesuatu, memahami sesuatu, dan menalar. Intelijensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan juga dapat diartikan sebagai kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja secara rasional dengan lingkungannya. Dan banyak terjemahan lain atau definisi lain yang disampaikan ahli mengenai intelijensi. Selanjutnya, pengukuran intelijensi. Pengukuran intelijensi adalah sebuah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan kemampuan maksimalnya. Sehingga pengukuran intelijensi dilakukan menggunakan tes yang dikenal dengan tes intelijensi. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh Francis Galton yang ia tertarik dengan teori Charles Darwin. Selanjutnya kita masuk pada forensik dan intelijensi. Mengenai kasus kriminal, sudah tak terhitung jumlahnya tentang seorang pelanggar yang menggambarkan seorang tersebut sebagai orang yang berintelijensi atau berkemampuan lemah. Namun, kita tidak bisa memastikan bahwa intelijensilah menjadi faktor utama seseorang berbuat kejahatan. Faktor lain seperti pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain juga dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas seseorang. Di sisi lain, Handstand dan Murray berpendapat bahwa kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang berpengaruh terhadap kecerdasannya yang rendah. Namun, pendapat ini banyak ditolak oleh ahli lain. Sehingga hubungan antara intelijensi dan tindakan kriminal menjadi perdebatan hingga saat ini. Selanjutnya, materi tentang attachment. Attachment atau kelekatan pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog asal Inggris yang bernama John Bowlby pada tahun 1958. Attachment sendiri dapat diartikan sebagai suatu hubungan atau relasi antara individu dengan figur sosialnya pada suatu fenomena tertentu yang mencerminkan karakteristik hubungan yang unik. Attachment sendiri terbagi atas dua macam menurut John Bowlby, yaitu figur utama dan figur attachment pengganti. Figur utama adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap anak dan memberikan perawatan fisik terhadap anak tersebut. Sedangkan figur pengganti adalah individu yang kadang-kadang memberikan perawatan fisik, namun jarang memberikan respon pada
figur attachment tersebut. John Bowlby sendiri, ikatan-ikatan yang positif antara ibu dan anak sangat dibutuhkan oleh seorang anak, karena apabila ikatan tersebut tidak terpenuhi, akan terjadi masalah-masalah dalam jangka panjang terhadap anak tersebut. Di antara penelitian Bowlby tersebut, ia mengangkatkan sebuah kasus seorang anak yang bernama Derek. Derek adalah seorang anak yang telah dipisahkan dari ibunya sejak kecil. Saat dikembalikan pada ibunya, Derek tidak mampu membentuk hubungan yang kuat dengan ibunya. Derek pun menganggap ibunya sebagai perawatnya. Derek juga berperilaku tidak baik dan tidak penuh kasih sayang terhadap orang sekitarnya. Perilaku Derek amat brutal dan tidak menggambarkan perilaku sebelumnya. John Bowlby pun pernah melakukan penelitian terhadap 44 anak berandalan. Ia menemukan 14 dari 44 anak berandalan tersebut melakukan tindakan kriminal akibat masalah dengan pengasuhan ibu pada masa kecilnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, jika ada kritik dan saran serta pertanyaan, silahkan mengisi ke kolom e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.